Yang saya tanyakan Kau nggak ada ilmu sebenarnya, cuman besar mulut. Ya, yang saya tanyakan umat makanya kenapa? Kau kuncar, tapi kau sering lari. Ya, kalau kau ada ilmu buktikan sama saya, ya, buktikan ya. Ya udah, Kristen itu umat siapa? Oke, kau umatnya Yesus. Oke, di mana Yesus pernah berkata umatnya dengan sebutan Kristen? Oke, ikutlah aku, kata Yesus. Tanya tuh kecil bang. Yang saya tanyakan di sini, yang di bawah ini berarti bukan satu person bang. Yang di bawah aku itu, coba yang di bawah bang Bikin. Di sini Allah bukan? Itu Allah, itu kan A-nya huruf besar, kapital. Aku di sini Allah bukan? Allah. Allah di sini Allah bukan? Allah, tapi yang di aku mengutus aku yang kecil Allah ini. yang mana ini? Tengok nih, dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi, dan pada waktu itu terjadi Allah ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mana lagi nih? Orang di Allah kok. Ya inilah Allah itu bang, mengutus akunya bang, lihat akunya itu perso. Yang berkata di sini siapa? Yang berkata di sini yang dituliskan di dalam saya ini siapa yang berkata? Itu Nabi Yesaya bang, baca akunya dong. Tadi Allah. Tunggu dulu. Tadi kau bilang enggak, tunggu dulu. Tadi Sebentar dulu bang, kamu jangan planning ke situ. Enggak, kamu jangan planning ke situ. Kamu kan ada lihat bacaan aku yang kecil itu, bukan kapital. Dulu Dinda, tolong jujur. Tadi kan kau tanya samamu kan sebelumnya, yang berkata di dalam kitab Yesaya itu siapa? Kau katakan Allah atau Nabi Yesaya? Allah kan? Oke. Allah, ingat nih. Kan yang akunya tadi bang, itu utusan. Nah, Allah mengutus aku, huruf kecil di bawah itu tuh. Iya, kan aku sama aku yang di atas itu berbeda tuh kan. Hurufnya kecil itu. Hei, bukan itu yang kutanya. Jadi jangan kamu bilang Allah mengutus Allah. Allah tidak mengutus Allah di sana bang. Kamu harus paham bahasa Indonesia. Yang kutanya siapa? Hei, Allah di sini nih siapa lagi nih ketika Allah berbicara tentang Allah? Yang berbicarakan Allah. Dia membicarakan kamu baca Allah yang mengutus akunya dong. Tadi kamu bilang Allah mengutus Allah. Ini padahal nggak Allah mengutus Allah loh. Ayo. Oke, dengar dulu. Karena akunya huruf kecil. Iya, Allah di sini. Tuhan mengutus Tuhan di sini. Allah di sini, Allah yang mana lagi nih? Allah yang di sini dulu kita kaji. Allah yang mana lagi nih? Allah yang mana lagi? Allah itu satu bang, sama seperti Allah, satu toh. Kenapa Allah berkata tentang Allah lagi? Astagfirullahaladzim bang, kamu baca sampai akhir. Dengar lo, di sini dia menggunakan kata ganti aku, cocok, aku, cocok. Tiba-tiba menyebut Allah lagi, Allah mana lagi nih? Nggak usah diputer-puter bang, kamu mengutus akunya aja langsung. Kenapa diputar-putar? Sekarang pahami redaksinya Sultan. Yang berkata ini kan Allah kan kau bilang kan? Oke, mendekatnya kepada Allah. Dengarlah ini. Poinnya kamu baca sampai akhir. Tuhan Allah mengutus aku, berarti bukan Allah mengutus Allah. Enggak, karena akunya di situ kecil. Dengar dulu Dinda, jangan panik dulu. Bukan kapital, jadi tidak pernah jangan kamu aja mau dibenarkan gitu. Kan gigi kan. Aku baca ini loh, kan yang berkata ini kan Allah nih, oke? Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi, dan pada hal itu terjadi. Aku di sini kan Allah juga kan, bukan? Iya. Nah, Allah ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Allah berkata berbeda ya? Allah yang lain, Allah yang mana ini? Allah cuma satu bang, seperti Muslim. Kenapa di sini ada Allah berbicara tentang Allah? Kamu nggak paham itu bang. Jadi bukan Allah mengutus Allah ya bang. Coba baca Yesaya 61 ayat 1 bang, biar clear. Ini tentang konsep Trinitas. Berarti ada berapa Allah? Cuma satu bang. Jadi Allah yang di dalam narasinya Allah itu Allah siapa? Ya Allah bang. Semana jelaskan ke abang, Allah itu cuma satu. Kalau dia harusnya menggunakan kata ganti seperti di awal tadi aku. Oke? Tapi di tengah-tengah dia mengatakan Allah. Tuhan Allah kata dia. Tuhan Allah yang mana lagi nih Dinda? Jangan coba kita langsung ke ini aja bang. Yesaya 61 ayat 1 bang. Biar Yesaya 61 lagi ya. 61 ayat 1. Tadi minta Yesaya 61 ayat 1 tentang Trinitatis tadi. 51 61.
5161. 61611 60C ayat C. Yesaya 61 nomor 1. Roh Tuhan, ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa lagi? Sebentar. Sultan? Oh, ini dari kitab Nabi Yesaya, Bang. Lanjut. Iya, yang dituliskan Nabi Yesaya ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Lebih parah lagi nih, ya Allah. Lanjut Bang. Baca aja Bang biar clear. Kita bukan kepada perkataannya, Bang. Kalau ini perkataan Tuhan, Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku, lalu telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan melawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan mana lagi nih yang dimaksud oleh Tuhan? Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan? Ya, ini maksudnya Bang, Allah itu akan mengutus Yesus. Saya tidak tanya itu. Jangan puaskan mimpimu di sini. Saya tanya dulu ini. Kan yang Mimpi yang berkata ini bagaimana? kan Ini kan penjelasan tentang Trinitatis. ya, ini kan yang berkata Allah nih, ya kan? Lantas Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Allah di sini? Jangan bilang Tuhan Allah mana lagi Bang, cuma satu Allah. Loh, jadi kenapa Tuhan Allah menyebut Tuhan Allah yang lain? Yang lain mana Bang? Sekarang gini. Coba gunakan akalnya Sultan. Silakan kau jadi Kristen. Pada waktu yang sama jangan matikan akalmu. Oke. Narasi yang tertulis dalam Yesaya 61 nomor 1. Ini perkataan siapa yang ditulis Yesaya? Perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan kan. Tuhan berkata ini. Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah. Tuhan Allah mana lagi nih yang dikatakan Tuhan Allah ini? Ngapain kamu puter-puter pikiranmu Bang? Loh, kok puter tuh? Sama kayak aku, andaikan aku presiden, udah, aku berkata ini sama kau Sultan, ku bilang samamu, oke, Presiden Republik Indonesia menyatakan kepadamu Sultan bahwasanya, padahal presiden itu kan aku, bahwasanya aku, gimana itu? Kalau memang presiden di situ adalah aku, harusnya kan menggunakan kata ganti aku kan. Aku Sultan berkata kepadamu. Ini jangan dia bilang presiden, berarti aku bukan presiden. Atau aku menyebut presiden yang lain, bukan presidennya aku. Faham? Makanya aku bilang kalian nggak ngerti apa-apa tentang Bibel kalian. Pada kalimat itu Bang. Gimana? Fokus kepada isinya aja, fokus kepada. Lo nggak bisa kayak gitu. Nah, maksud gue gini loh Bang. Tadi kan Abang bilang, gitu. coba tunjukkan. Nggak bisa gitu. Kau aja nggak tahu itu tulisan siapa yang dituliskan Yesaya, coba. Itu dari perkataan dari Allah Bang. Loh, ketika kalau memang itu perkataan Allah, lantas Allah menyebut Allah yang mana lagi? Ya Allah cuma satu, ngapain kamu bilang Allah yang mana lagi? Tapi nyatanya dalam narasinya Allah ada berapa? Satu Bang. Gini. Kan di Muslim juga seperti itu, toh Allah cuma satu. Oke. Kenapa kamu pakai konsep-konsep yang lain? Yang salah itu Dinda, dengar abangnya. Statementmu yang salah. Yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu bukan perkataan Allah. Makanya di dalam tanah Yesaya itu termasuk dalam kitab Nevi'im, kitab para nabi. Tapi kau bandel. Bagaimana dengan Musa? Kau berupaya bertahan kepada. Gua tanya sama kamu, bagaimana dengan Nabi Musa yang memang perkataan Allah yang dia tuliskan?
Nggak mungkin kalimat-kalimat dia sendiri. Kalau kitabnya Musa disebut dengan Taurat, itu kitab turunnya datang dari Tuhan. Ya Orang udah. Yahudi tak pernah mengakui kitab Nabi Yesaya itu berasal dari Tuhan, tapi itu kitab para nabi disebut dengan Neviim. Makanya Biar kau kamu ini tahu, kitab kamu dari bukan mana? firman Dari Tuhan, langit itu dijemput bukan pakai perkataan apa? Allah. Masa kitab dijemput dari langit itu nggak masuk di akal lagi. Gimana? Ada kitab dijemput dari langit, itu lebih nggak masuk di akal. Kitab dijemput dari langit siapa? Kitab siapa dijemput dari langit? Nah itu nggak tahu. Kembali lagi bang, yang tadi bang, itu poinnya tadi bang. Fokus pada konsep Trinitatis tadi toh abang tanyakan, buktikan di mana yang itu Tidak tadi. ada satupun tulisan dari kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang Yesus. Itulah Ya, bang yang tidak akan ada. dijanjikan turunnya Yesus. Apa? Di situ akan dijanjikan turunnya Tuhan Yesus. Ada nama Yesus di sini? Kan nggak harus dituliskan toh. Oh, nggak boleh gitu Sir. lah. Kalau kamu mau tertulis ada di kitab Kalau lain. gitu, kalau kau baca koran pun ada cerita di dalam koran itu, redaksi dalam koran itu menyatakan akan ada yang turun, Kau bilang ini nubuat Yesus nih, nubuat Yesus nih. Tapi kalau ada, kau baca koran lagi nih, koran ini menceritakan tentang pembegalan, di mana begal dipukulin, dibuka bajunya, dibuka celananya, ditelanjangin, diikat di pohon listrik. Kau bilang di tiang listrik, terus kau bilang ini dibuat tentang kematian Yesus ini, dibuat tentang nggak bisa gitulah kau cocok-cocokkan kisah orang kepada kisah Yesus itu sendiri. Harus disebut namanya. Gak bisa. Tapi kalau kau mau jujur membaca kitab Yesaya dari awal sampai akhir, isi dari kitab Yesaya itu menubuatkan tentang nabi-nabi dari Bani Israel. Beda jauh zaman dengan Yesus. Tapi yang dia sampaikan itu adalah nabi setelah dia yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Bani Israel. Siapa itu? Raja Hizkia. Raja Hizkia. Bahkan pendeta siapa namanya itu pun udah mengakui, bahkan aku punya bukunya itu, penafsiran tentang kitab-kitab Yahudi termasuk kitabnya Nabi Yesaya. Itu berbicara tentang Raja Hizkia yang lahir di tengah-tengah kerajaan Bani Israel pada masa itu. Tidak berbicara tentang Yesus itu sendiri. Jauh kali lah kalian lompat ngemis ke kitab Yesaya. Itu Trinitatis tadi. Sekarang kalau saya tanya bang, Alkitab, kitab siapa yang dijemput dari langit? Kitab siapa yang dijemput dari langit? Sering gue lihat di ceramah-ceramah orang. Kitab siapa? Nah itu. Coba berpikir Kitab siapa? secara logika. Ya, kau sudah menjawab itu ambigu, nggak nyambung. Bertanya pun kok ambigu gitu loh. Iya, kitab siapa yang dijemput dari langit? Secara logika saya nggak bisa terima. Ya, kitab siapa yang dijemput dari langit? Dia sempurnakan tadi kan narasi. jelas. Oh, Ada kitab siapa komunikasi yang dijemput dengan dari Allah. langit? Ada komunikasi dengan Allah, Dan kemudian komunikasi itu dituliskan bentuk kitab. Ini ada kitab yang Siapa yang dijemput ke langit. komunikasi? Siapa yang komunikasi dengan Allah? Paulus dan Farouq yang dia dari langit katanya Paulus. Nah, Siapa yang komunikasi dengan Allah, Dinda? coba Siapa? abang jawab aja kitab siapa yang dijemput dari langit. Ya, aku mana tahu kitab siapa yang dijemput dari langit. Nah itulah, harus tahu lah. Kitab siapa? Sekarang saya tanya sama kamu. Ya, kitab siapa yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal, Jadi kenal semua. yang merupakan hasil penyelidikan? Itu kenal semua kok. Tertulis semua, ada sejarahnya ada. Oke. Sekarang saya tanyakan, siapa penulis kitab Perjanjian Baru? Matius, Markus, Lukas. Ada empat murid Yesus di situ. Kasih datanya, di mana? Tunjukkan satu manuskripnya, di mana di dalam manuskrip itu tertuliskan penulisnya itu adalah Matius. Mana manuskripnya? Itu Santo Matius, Santo. Apa pula? Tidak. Di mana tertulis Di di mana tertulis? awal-awal Pertanyaan abang. dulu,
di awal-awal pengkanonisasi kitab kalian ini tidak ada disebut nama penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak ada. Setelah di abad keberapa, supaya mudah untuk mengenalinya, pendeta kalian sudah mengakui itu. Kalau aku nggak salah, Abad keempat. pendeta Isasoro juga pernah membahas ini, menyampaikan ini, gitu loh. Di abad keempat. Nggak yang baru. ada dulu. Tunggu dulu lah, kamu belum jawab pertanyaan saya tadi, Bang. Supaya Siapa yang mudah dijemput dari langit? memahaminya, dibuatkan namanya Matius, Markus, Lukas. Tapi itu bukan nama penulisnya, Dinda. Kitab siapa yang dijemput dari langit? Coba dulu itu. Ya, hukum Nanti ya. lah. Mana dia bilang lain? Ya mana Nggak ada logis, kitab yang kan? dijemput dari langit? Nggak logis kan? Hah? Nggak logis kan? Nggak logika kan? Dijemput dari langit. Ya lebih nggak logis lagi, yang lebih nggak logis lagi, Yusuf yang bermimpi, Matius yang menuliskan, itu lebih nggak logis. Sementara Alhamdulillah. antara Yusuf, ketika Yusuf tidur, nggak ada Matius di sampingnya, itu lebih nggak masuk akal. Udah lah, Bang. Kalau Iya kan? dijemput dari langit Itu itu nggak lebih masuk logis akal. itu udah jelas sekali dongeng-dongeng sebelum tidur. Memang dongeng betul itu. Ya, siapa yang jemput dari langit? Kitab siapa dari langit? Jawab lah, aku tanya sama Abang. Loh, jawab lah. Kamu mau diskusi apa enggak? Atau enggak mau diskusi apa, Dinda Sultan? Diskusi baik-baik ini, Kitab Bang. siapa? Nggak berani aku bilang itu. Ya, kalau gitu nggak usah diskusi, Dinda, ya. Kalau nggak berani, ya. Karena itu Yang pertanyaan, jelas, ya, pertanyaan gua ke yang Abang. jelas kalau yang kau maksud adalah Al-Quran, Al-Quran itu tidak dijemput Nabi Muhammad SAW ke langit. Salah literasi kau. Jadi, Quran itu, ya, di dalam surah Asy-Syura dibawa oleh mata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Datanya dalam surah An-Naml ayat 6. Salah kalau informasinya. jadi bagaimana dengan ceramah-ceramah Jadi- pemuka itu, Bang? Menerima firman bilang dari malaikat. Bagaimana dengan ceramah-ceramah yang yang kita sering dengar itu, Bang? Padahal mereka Ceramah ulama-ulama. apa? Kok bisa diskusi enggak? Kita diskusi Iya. pakai data, Sultan, jangan bawa ceramah. Ceramah itu kan bagian daripada data, Bang. Dia pemuka agama. Loh, ya kalau gitu kau kutip perkataannya yang mengandung data, bawa datanya kemari. Jangan narasi dari ceramahnya. Mana datanya? Cocok kali kok Kristen, Sultan. Tetap aja lo kok Kristen, ya. Cocok kali. Cocok kali. Penghayalnya cocok, pemimpinya cocok. Cocok kali kau jadi Kristen. Ya, tetaplah kau jadi Kristen, ya. Iya, Abang lah yang ngayal. Aku tanya jelas-jelas tadi siapa yang turun dari langit atau dijemput ke langit, kamu tak jawab. Siapa yang menjemput ke langit? Ya enggak. Jangan kau paksakan aku mau klarifikasi narasi yang nggak pernah aku bangun. Mana Sultan tadi udah turun ya? Kalau sebenarnya dia tadi menceritakan tentang isi kitabnya tadi, yang tidak berkata dari langit, gitu. Kalau dia membahas tentang Al-Quran, jauh Allah. Bukan dari orang jahat, tiba-tiba dapat ini, dapat penglihatan, mana dapat penglihatan. Nabi Muhammad yang dijuluki pun, yang menjuluki pun orang-orang yang membenci Nabi Muhammad Al-Amin, kan begitu. Yang membenci Nabi Muhammad aja menjuluki Al-Amin. Oke, Jahaya, selamat bergabung. Jahaya. Selamat bergabung, Le. Ya, Islam Kristen.
Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Pak Dewa sampaikan lah ya. Assalamualaikum. Sorry belum. Nggak ada, weh. Kok tiba-tiba kok naik aku begitu. Oke, nyimak di bawah dulu lah ya. Ya, Assalamualaikum. Makasih, Assalamualaikum. Ya, oke, nyimak di bawah dulu lah ya. Oke, sih. Yuk. Oke, naikkan yang lain teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sumanta. Jadi yang ada pada teman-teman Oten ini ya hanya doktrin dan angan-angannya aja teman-teman. Nggak ada data di dalam Bible mereka secara eksplisit di mana Yesus menyatakan Kristen itu adalah umatnya. Bahkan Kristen itu ada setelah hampir 1 abad, 40 atau 60 tahun Yesus diangkat ke langit. Di zaman Yesus, 1 orang pun tidak ada orang Kristen. Dulu boy, selamat bergabung Dil boy. Aku nggak mau dipoligami. Yang selera sama kau pun nggak ada orang Maya, nggak ada yang selera. Dil boy, Dil boy, Dil boy. Tapi di tusbol kau mau kan? Di tusbol. Nah, Kenapa rungkat Bang Farouq? Terkejut aku kena PL ya? Enggak. iya kena PL. Wah, masa? Siapa yang kena PL? Aku nggak ada kena PL. Aku. Oh, ini Bang Farouq. Sebenarnya Bang Farouq, Kristen itu ada 2 variasi Bang. Maksudnya gini, ketika ditambah di lambang ini tambah atau lambang salib yang mereka yang mereka katakan itu adanya abad keempat Bang. Yang awal-awal mula-mula itu lambangnya lambang ikan. Abang kan tahu di situ kan? Yang mula-mula lambang ikan. Nanti aja kita bahas datanya saya. Karena di abad pertama Kristen tuh nggak ada itu. Zian, selamat bergabung. Zian. Ini si Mokondo ini kok ngomongin Yesus kok ya? Iya. Karena Maria itu ketika mengandung Yesus kan masih bocil dia kan. Ngomongin Yesus kok ya, nggak boleh gitu loh. Kau jangan menghujat Yesus kau. Kasihan dia memang gitu loh. Dijadikan hamil dia oleh Tuhannya sendiri. Sal, aku Islam, Sal. Aku Islam. Udah bawa aja Bang Farouq. Suhar, selamat bergabung, Suhar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Suhar, yang disampaikan ya. Selalu, Bang. Sehat Tetap bayar selalu, teman-teman Bang. ya. Tetap bayar Lovorens teman-teman. Ya, insya Allah, Bang. Insya Allah. Ya, banyak Bang Suhar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena sisal ya? Kena dia ya? Abang salah nurunkan orang. Hah? Abang salah nurunkan orang. Oh iya? Ini aku juga mau nurunkan siang tadi si John kan. Rupanya aku. Oke. Haris Alpin, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya? Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Ada, aku di bawah aja lah. Gak usah. Ya, siap. Kalau dari bawah tetap Ya, layar. siap. Terima kasih. Padi, selamat bergabung Padi. Padi. Kok takut kali? Oten ini naik ya. Masa
Masa sih di antara kalian ten gak ada yang waras ten? Tadi pos satu ditelepon sama Pak Ayu. Katanya Bapak disuruh ke atas training tentang pertolongan pertama sama aja satu anggota, kata Pak Ayu. Training di Aku sendiri aja bilang, aku satu anggota nggak bisa. ya Pak, suruh ke atas tadi di kata orang pos satu. Iya, iya. Ayolah silakan lah, Dinda nggak bercelana naiklah ah. Black Shadow. Mulai. Sal, kalau naikkan tamu Sal. Kalau ada nanti pendeta atau Kristen yang waras, barulah panggil aku nanti ya. Tapi aku yakin dan percaya lah, gak ada yang waras itu. Lagi cari tamu nih ya. Ratu Seba, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Ya, ada yang bisa dibanting? Bang? Assalamualaikum. Bang Farouq DM aku ya, aku minta nomor rekening. Bunda Rintian. Baik, Ya baik. siap, insya Allah kakakku siap, masya Allah. Tapi Sekron aku ganti loh. Gimana? Aku ganti. Aku ganti. Kakak WA lah aku kalau gitu ngapain melalui DM kita? Gak ada nomornya, ini HP baru. Oh, Ya kakak biar- catat. Aduh. Mau di jalan aku ini. Oh ya udah Nanti aku DM. nanti tak DM. Oke, akun yang satu lagi aku DM ya. Siap. Oke, akun utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tante Mika ya, suaranya Bang Farouq ya. Ratu Iya. Seba Indonesia. Ya, assalamualaikum Tante Mika. Siapa Tante Mika? Oh, bukan Tante Mika. Kenapa dengan si Mika? Cinta dengan Mika? Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Oh, Karisten. Mau diskusi kita, Dinda? Bisa, itu yang saya tunggu dengan Farouq. Nah, kapan kau selalu lari aja terus? Ayo, silakan sama saya. Oke, yaudah. Kristen itu umat siapa? Oke, umatnya Tuhan. Ya, sebut satu Tuhan yang pernah mengklaim memiliki umat namanya Kristen. Oke, Yesus. Iya, sebut satu data di mana Yesus secara eksplisit pernah menyebut umatnya dengan sebutan Kristen. Kristen itu pengikut. Saya tidak tanya itu. Kristen itu artinya pengikut. Ini loh ya kan. Kristen ini kalau ditanya mutar-mutar. Oke, Kristen itu menurutmu apa? Saya tidak mau tahu tentang apa arti Aku Kristen. pun nggak tahu dengan pertanyaanmu. Yang saya tanyakan Kau nggak ada ilmu sebenarnya, cuman besar mulut. Ya, yang saya tanyakan umat makanya kenapa? Kau kuncar, tapi kau selalu lari. Ya, kalau kau ada ilmu buktikan sama saya, ya, buktikan ya. Ya udah, Kristen itu umat siapa? Oke, kau umatnya Yesus. Oke, di mana Yesus pernah berkata umatnya dengan sebutan Kristen? Oke, ikutlah aku, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya nggak Setiap tanya itu. dengarkan, Saya nggak dengarkan. tanya itu, Dinda. Ngapain didengarkan narasimu yang bukan merupakan jawaban dari pertanyaanku? Gitu. Kalau
Oke, kalau orang percaya dikatakan orang beragama enggak? Gimana? Kalau dikatakan orang percaya, orang yang punya keyakinan enggak? Saya nggak tanya tentang agama, karena saya nggak gunakan diksi agama untuk menyebut Kristen kan. Aku tahu kalian nggak mau Kristen disebut dengan agama. Makanya saya tanyakan Kristen langsung, bukan menggunakan diksi agama. Ya iya, artinya Kristen pengikut Kristus. Saya nggak tanya apa arti kata Kristen. Aku pun nggak mau nanggapin lagi pertanyaanmu kalau kau botol. Ya udah. Berarti ketika kau katakan Kristen itu adalah umatnya Yesus, apa yang kau katakan hanya sebatas angan-angan dan hayalanmu saja. Kan setiap orang yang percaya kepadanya berarti meyakini, berarti dia mengikuti. Kau percaya nggak kepada Muhammad? Gimana? Hah? Kau percaya pada Muhammad? Aku percaya kalau dia nabi. Jadi kau belum meyakini Muhammad itu agamanya Islam? Jangan lari kemana-mana dulu. Kau mau bertanya aja, mau bertanya aja gitu. Ya, dengar dulu Dinda Ratu ya. Ya, jujur aja jawab. Secara eksplisit di dalam Bibelmu, apakah Yesus pernah menyebut Kristen itu sebagai umatnya? Oke. Kata Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia, itu merujuk pada murid-murid Yesus, pengikut Kristus. Ya, pernah atau ya. tidak? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen karena itu penyebutan manusia. Ya, tapi artinya itu pengikut Kristus. Ya, dengar dulu. Berarti Kristen itu karena Kristen belum ada ketika Yesus ada di atas bumi, berarti Kristen itu bukan umatnya Yesus. Sekarang jadi umat siapa? Umatnya siapa? Itu, apa? Umatnya siapa? Umatnya siapa? Anta berantah. Anta berantah. Iya. Karena tidak ada satu tokoh, satu sosok, bahkan satu ormas dan juga LSM yang menyebutkan Kristen itu adalah umatnya. Contoh, kalau kau bawa dalam KPR 11 nomor 26 di Antioquia lah kali pertama murid-murid Paulus itu disebut dengan Kristen, ya. Artinya Kristen apa? Paulus, dengar dulu. Ketika Paulus kau katakan yang mendeklarasikan Kristen, tapi Paulus punya umat Kristen yang ada di Galatia. Paulus punya umat Kristen yang ada di Tesalonika. Paulus punya umat Kristen yang ada di Efesus dan daerah-daerah lainnya yang disurat. Murid-murid itu pertama sekali. Kau jangan mengajari saya, Bapak. Jangan kau mengajari saya tentang iman saya. Imanmu jelaskan. Dengar dulu. Sementara Paulus tidak pernah menulis surat untuk teman-teman, saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia. Saya tanya sekarang, apakah Paulus pernah nggak sini orang? Kau kemana-mana mencongol tapi nggak ada kualitas ternyata. Ya kau jangan mencongol terus. Tanggapi. Pernah menulis surat untuk seluruh umat manusia atau untuk Kristen di Indonesia? Pernah? Ya kan, bisa dikatakan. Pertama sekali, ya kan. Pertama sekali murid siapa? Pernah nggak Paulus menulis surat untuk seluruh umat manusia atau untuk umat Kristen Indonesia? Pernah nggak? Iya, dengarkan. Ya, pernah atau tidak? Pertama sekali murid-murid disebut. Pernah atau tidak? Kristen gimana? Pernah atau tidak? Ini kemana ya, udah ini lari. Saya tanya lagi sekali lagi, setelah ini kamu silakan menyampaikan mimpi dan angan-anganmu. Pernahkah Paulus? Kau bisa diskusi nggak, Farouq? Pernahkah Paulus? Nggak, aku tanya lebih jujur kau bisa diskusi nggak? Kalau cuma mencongor, kenapa kau buka-buka komal? Mending kau tukang gorengan, jajain di pinggir jalan. Ya, abangnya lagi ngomong loh, dengar dulu. Pernahkah Paulus menulis surat untuk Kristen di Indonesia? Pernah atau tidak? Oke, Kristen artinya apa? Mencerah. Kristen. Belajarlah kau, Farouq. Jangan kau besar mulut cari koin.
diskusi itu yang betul lah ya. Ya menurut kamu, menurut mimpi dan angan-anganmu, arti kata Kristen itu apa? Oke, pengikut Kristus. Oke, yang mengatakan arti kata Kristen adalah pengikut Kristus siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, atau D. Handuk leher. Siapa yang bilang? Oke, Paulus menyebutkan Kristen itu pertama sekali di Antioquia kepada murid-murid Yesus. Berarti pengikut Yesus. Yang saya tanyakan, kalau memang Paulus pernah mengatakan arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus, di mana tertulisnya? Iya, Yesus itu mengatakan kepada murid-murid kan? Hah? Kepada murid-murid bukan? Murid-murid itu pengikut siapa? Yang saya tanya, Murid itu murid siapa? di mana Paulus pernah mengatakan arti Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus? Di mana datanya? Itu bapak-bapak gereja yang mengartikannya. Makanya penyebutan Paulus itu diartikan bapak gereja adalah pengikut Kristus. Hanya kau pilih tadi kok. Sama seperti kau kadun. Udah pas tadi aku kasih pertanyaan sama kau. Yang mengatakan arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, atau D. Handuk leher. Siapa yang bilang? Udah aku kasih kok tadi pilihan jawabannya. Hah? Siapa? Tadi kau bilang bapak-bapak gereja. Mana ini? Balikan dia. Di mana Paulus pernah mengatakan arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus? Di mana Paulus pernah kata begitu? Oke, sekarang kata Kristen itu disebutkan Paulus di Antioquia kepada siapa? Di situ. Iya, kata Kristen itu disebutkan Paulus kepada siapa? Kalau kau tamat, kau jangan cuma menumpang lewat. Kau tengok di situ ada Debat, ya. Itu jadi gimana kau diskusi itu kurang pendengaranmu? Hah? Dengarkan, ya. Apanya siapa lagi semajor? Kau kenapa kau? Loh, yang tadi nggak open cam. Aku lagi di luar. Aku biasa open cam sama Bang Farouq PK kok. Boleh nggak? Saya lagi di luar. Biasanya saya PK sama Bang Farouq nih loh, open cam kami. Tapi ini lagi di luar. Boleh nggak bertanya? Ah, udahlah, takut. Cium batu dulu ya. Udah aku cium batu dulu bentar ya, kayak kalian ya. Kata Mas Farouq. Dengar. Yang ditanya Bang Farouq, awal kan Kristen, pengikut Kristus itu ada nggak legalitas dari Yesus, dari Paulus juga? Makanya tanya Bang Farouq tadi, dari apa jadi pilihan berganda?
Pengikut Kristus itu ada legalitas dari Yesus, Paulus, atau bapak-bapak gereja, atau D-nya anduk leher. Oke, kan berkatakan Paulus mengatakan pertama sekali murid itu siapa? Murid-murid siapa? Murid-murid itu murid siapa yang dimaksud? Pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Tunjukkan di mana dikatakan pengikut Yesus murid-murid Paulus. Tunjukkan. Nggak ada pengikut Yesus mengatakan murid-murid Yesus itu pengikut Paulus. Nggak ada. Itu Paulus datang di tempat itu. Dalam kisah para rasul 11:26, dia yang datang ke tempat itu. Di mana tempat itu yang didatangi dia menjadi pengikut Kristus? Di Antioquia enggak? Apakah dengarkan. Oke, dia mendatangi siapa? orang-orang di Antioquia? Apakah orang-orang di Antioquia murid-murid Yesus? Iya, dengarkan. Orang-orang itu siapa? Orang-orang itu orang Antioquia. Orang Antioquia, bukan murid Yesus. Enggak, murid-murid Yesus kan ditangkap sama Paulus, dipenjarakan. Oke, siapa namanya? Siapa namanya yang tangkap itu? Seluruh murid-murid Yesus namanya siapa murid Yesus yang ditangkap? Aku tanya kau. Seluruh murid Yesus. Nama murid Yesus yang ditangkap siapa? Jangan mencongor. Kau tahu nggak kalimat seluruh? Jangan mencongor. Siapa murid Yesus yang ditangkap Paulus? Bukan kisah para rasul nomor 3. Tunjukkan, mana siapa? Bukan kisah para rasul nomor 3. Kalau kau jangan lari. Buktikan dulu, apa tadi narasi terus? Ini katanya ditangkap murid Yesus, siapa yang ditangkap? Paulus menangkap pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, dipenjarakan bahkan dibumbun. Kau nggak pernah baca Bible kau? Gua gak gaya kau memang major, main parit aja kau major. Silakan. Siapa tuh murid-murid yang ditangkap Paulus itu? Yang dipenjarakan Paulus, bahkan dia sukarela membun-bunnya. Silakan major. Enggak tahu. Loh, kok Omar ngamuk? Mulai. Inilah anak buahnya si Farouq. Silakan. Si Farouq jadi semua. Silakan kisah para. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain ini. Mentang-mentang kau nggak suka-sukamu. Ada ilmu kau. Bentar lagi kau nggak menjawab. Mulai. Bentar lagi kau nggak menjawab. Bentar lagi kau balik ke Memang kualitasmu nggak ada. Oke. Ini si Farouq kayak kau semua. Berbobot. Kamu udah kabur. Kenapa? Nggak mau jawab ya? Maka Mio terus. Berakal ini lagi. Mau jawab? Berakal. Inilah orang berakal yang dinak. Berakal, Mio terus. Lu mau jawab nggak pertanyaannya? Berakal, orang berakal. Nggak mau jawab? Nggak mau jawab kan? Lihat. Tahu nggak mau? Nah, makanya kau jawab. Dalam kisah para rasul 8 nomor 3, kisah para rasul 9 nomor 1, kisah para rasul 2, kisah para rasul 22, kisah para rasul 11, Galatia 1 nomor 13. Itu Paulus menangkap pengikut-pengikut Yesus. Kau makanya kau nggak pernah baca kitab kau ini, kau kasih tunjuk sama kau nih ya. Ini kasih tunjuk sama kau nih, makanya kau tuh baca kitab kau. Kau tengok nih. Tengok nih. Tengok, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaatnya. Kesal aku nih. Makanya aku bacakan tadi itu Paulus menangkap pengikut-pengikut Yesus. Dalam kisah para rasul 9 juga. Semua ditangkap, bahkan dia sukarela. Paulus ingin membun-bun. Ini gue buka lagi nih ya. Makanya kok jadi Kristen jangan. Tengok nih ya. Ketika sama-sama pengikut Yesus, apa kata dia nih? Tengok nih. Apa? Berkobar-kobar hati Saulus untuk
mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Tengok nih kasarnya Paulus sama pengikut Yesus ini. Dia bilang di Antioquia itu pengikut-pengikut Paulus bukan pengikut Yesus, tiba-tiba lari ke pengikut Yesus. Udah kok nggak pernah baca kitabmu kok. Belajar dulu salah masuk WC. Memang aku memang kayak gitu. Aku setiap baca Bible memang masuk WC.